Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat datang kembali di channel YouTube Kakak Dina. Nah, gimana nih kabarnya? Kakak Dina berharap kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama. Kali ini kita akan belajar IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial pada bab 1. Tumbuhan, sumber kehidupan di bumi. Materi yang akan kita pelajari yaitu jenis akar dan fungsinya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari lebih dalam bagaimana mengenai tentang jenis akar dan fungsinya. Nah, mari kita belajar dengan penuh semangat. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, kita akan bersama-sama mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Yang kedua, kita mampu mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup. Yang ketiga, membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup tumbuhan. Nah, adik-adik, masih ingatkah kalian bagian-bagian tumbuhan? Yuk kita mengingat kembali. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini yang di bagian A itu adalah bunga, lalu yang B ada daun, yang C buah, yang D akar, yang E ada batang. Nah, ini adalah bagian-bagian pada tumbuhan. Untuk bunga dan buah, tidak semua tumbuhan mempunyai bunga dan buah ya adik-adik. Nah, apa saja sih manfaat tumbuhan bagi manusia? Nah, kali ini adalah manfaat bagian tumbuhan bagi manusia. Kalian bisa perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, tumbuhan itu pasti sebagai sumber bahan pangan. Nah, kita kan biasa makan sayuran nih. Nah, sayuran itu termasuk dalam tumbuhan. Lalu yang kedua, manfaat sebagai bahan perabot rumah, jembatan, dermaga, kapal, layang-layang, dan masih banyak lagi. Nah, biasanya perabot rumah yang terbuat dari tanaman itu contohnya seperti kursi, meja, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi perabotan rumah yang terbuat dari kayu. Nah, kayu itu terbuat dari tumbuhan yang kita gunakan, dan kayu tersebut dari pohon, dan kita menggunakan batangnya. Lalu manfaat yang ketiga bisa juga sebagai bahan pembuat obat-obatan seperti minyak kayu putih dan jamu tradisional. Ada beras kencur, lalu kencurnya itu dari tumbuhan juga. Ada mungkin jahe juga dari tumbuhan. Lalu ada daun pepaya. Daun pepaya itu juga bisa dijadikan obat-obatan. Nah, sekarang apakah kamu tahu fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan? Nah, kali ini mari kita ingat kembali fungsi dari bagian tumbuhan. Nah, kalau daun itu adalah tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Untuk bunga, fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang akan nanti bisa ditanam kembali. Sedangkan fungsi batang adalah menghantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Lalu fungsi akar adalah menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Dan fungsi buah adalah tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Nah, itu tadi fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan. Nah, akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam
akar atau bisa dikatakan tanah. Jika akar dipotong, maka tumbuhan tidak bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah dan akan mati. Nah, apakah kalian tahu apa ya fungsi akar bagi tumbuhan? Fungsi atau kegunaan akar yang pertama adalah untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Lalu yang kedua, menyerap air dan zat mineral atau hara dari dalam tanah. Nah, yang ketiga, pada tumbuhan tertentu, akar digunakan sebagai tempat cadangan makanan. Nah, ini adalah kegunaan atau fungsi dari akar. Nah, sekarang kita akan membahas tumbuhan apa saja yang menyimpan cadangan makanan pada akar. Nah, kalau tumbuhan menyimpan cadangan makanan di akar, berarti akarnya nanti bisa kita makan adik-adik. Contohnya pada tumbuhan kentang. Lalu ada tumbuhan wortel yang kita bisa makan. Nah, berikutnya ada tumbuhan singkong. Nah, itu tadi adalah tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di akar. Nah, berdasarkan bentuknya, akar dibedakan menjadi dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Nah, berikut ini adalah contoh bentuk akar tunggang dan bentuk akar serabut. Nah, mari kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama itu akar tunggang. Nah, akar tunggang itu seperti ini ya adik-adik. Akar tunggang merupakan akar utama yang tumbuh dari biji tegak ke bawah dan dari akar utama keluar cabang akar. Nah, akar tunggang ini ada pada tanaman wortel yang memiliki jenis akar tunggang. Tanaman ini menyimpan cadangan makanannya di dalam akar. Maka wortel yang sering kita makan itu sebenarnya itu adalah akarnya dari tumbuhan wortel tersebut. Mari kita lihat contoh tumbuhan yang berakar tunggang. Ada tumbuhan pohon jati, lalu ada pohon jeruk, nah lalu ada pohon beringin. Nah, ini adalah contoh tumbuhan yang memiliki akar tunggang. Berikutnya ada akar serabut. Nah, ini adalah gambar dari akar serabut. Akar serabut merupakan akar yang keluar dari pangkal batang utama dan umumnya bergerombol, seperti pengganti akar tunggang yang tidak berkembang. Nah, selanjutnya, lalu bagaimana jika cadangan makanan disimpan di akar serabut? Jadinya akan seperti tanaman singkong. Setiap akar cabang pada akar serabut akan tumbuh besar menjadi singkong. Berarti tanaman singkong atau tumbuhan singkong ini masuk berakar serabut. Begitu ya adik-adik. Lalu kita lihat nih contoh tumbuhan lain yang berakar serabut apa saja ya. Ternyata ada pohon pepaya yang berakar serabut. Lalu ada pohon kelapa. Dan yang terakhir ada jagung. Nah, tumbuhan-tumbuhan yang kakak sebutkan tadi berakar serabut. Nah, semoga adik-adik sudah paham ya contoh dari akar tunggang dan contoh dari tumbuhan yang berakar serabut serta fungsi dan kegunaannya. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Kita sudah mempelajari jenis akar dan fungsinya tumbuhan. Semoga kalian paham apa yang kakak Dina sampaikan ya. Dan kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran yang kakak Dina berikan. Sekian, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.